Problem terbesar kita adalah bagaimana mengajarkan rakyat pertama kali mencari kertas suara Ganjar. Kenapa? Di TPS yang ukurannya 1 meter persegi itu akan dibagikan 5 kertas suara. Lalu rakyat bingung, dia mau buka kertas suara yang mana? Di luar TPS itu ada aparat TNI, Bawaslu, Panwas, TPPS, segala macam. Dan rakyat di desa ini nggak terbiasa berhadapan dengan situasi seperti itu. Lalu kita biarkan mereka bingung mencari kertas suara Ganjar yang mana? Nggak boleh. Kertas suara Pak Ganjar warnanya abu-abu. Pertama kali masuk TPS, cari kertas itu. Sebelum cari kertas warna lain. Kenapa? Saya setiap hari melakukan pelatihan pemilih 150 orang dikali 3. Sudah pakai door prize masih salah. Nah, tugas teman-teman adalah jangan sederhanakan ya. Jangan kemudian relawan menyederhanakan kerjanya, cuma nempelin stiker, cuma masangin spanduk. Jangan. Melatih pemilih itu jauh lebih penting. Banyak sekali rakyat kita di desa nggak tahu kertas suaranya ada 5. Dan dia tidak tahu mencari Pak Ganjar. Dia sudah pengen milih Pak Ganjar. Dia nggak tahu nyarinya di mana. Dia buka kuning nggak ketemu. Dia buka biru nggak ketemu. Dia buka merah nggak ketemu. Terakhir dia buka hijau nggak ketemu, dia tutup. Padahal Pak Ganjar di kertas kelima warna abu-abu nggak dia buka. Nah yang kayak begini. Ini problem yang kita temukan di lapangan. Nah saya berharap teman-teman tidak cuma menjadi tukang pasang spanduk, tukang tempel stiker, tapi lebih daripada itu melatih pemilih. Tahu berapa TPS kita? Berapa? 815.000 TPS. Tahu nggak potensi kecurangannya di mana? Setiap TPS itu punya 2,5% kertas suara lebih. Kalau setiap TPS itu ada 300 kertas suara, 2,5% itu tidak akan dicoblos. Tahu nggak berapa potensi kedatangan pemilih? Cuma 70%, artinya cuma 70% dari 300 kertas suara itu yang akan dipakai. Artinya ada 30% lainnya yang bisa digunakan siapapun yang punya kekuasaan. Bagaimana menjaga itu? Ini problem kita. Kita mau pemilu yang jujur dan adil, tapi kita tidak tahu akarnya di mana. 300 kertas suara, 1%-nya 3 kertas suara, 2% 6, oke? 6 kali 800.000, berapa kertas suara lebihan yang bisa diselewengkan kalau tidak kita jaga? Berapa? 1,6 juta suara. Yang datang cuma 70% dari 300 rata-rata per TPS, artinya 30 kali 3. Ada 90 kertas suara yang potensi bisa digunakan oleh yang lain. Apakah dalam pelatihan relawan ini diajarkan? Apakah dalam diskusi teman-teman relawan ini diajarkan? Atau kita cuma dijadikan tim hura-hura, tapi nggak tahu problem-problem yang kita hadapi di lapangan nanti. Tentang bagaimana kemudian menjaga TPS, betapa pentingnya saksi, betapa pentingnya mendidik pemilih dan sebagainya. Kalau kemudian kita tidak mampu mengontrol TPS nanti, mau semegah apapun acara kita omong kosong. Kalau kita tidak mampu memperkuat saksi di TPS kita, mau sehebat apapun acara-acara kita omong kosong. Pertarungan pemilu terakhir bukan di gedung-gedung seperti ini, tapi di TPS demi TPS, TPS demi TPS. Dan kita harus hadir di situ. Kita harus hadir di situ. Itu yang paling penting. Nggak peduli orang jumlah kaos yang dibuat berapa. Nggak peduli orang kemudian berapa banyak stiker kita. Nggak peduli orang berapa banyak pendukung Ganjar. Kalau kita tidak punya saksi di TPS, lewat. Lewat. Nah maksud saya teman-teman, entah dari manapun kalian partainya, daftarlah menjadi saksinya Ganjar. Ambillah satu TPS terdekat di rumah, daftar. Masukin datanya kalau betul-betul mau menangkan Ganjar. Kalau memang kita sungguh-sungguh mau menangkan Ganjar, ambil peran itu. Relawan mendaftarkan diri ke partai masing-masing. Bisa ke Perindo, bisa ke P3, bisa ke PDI Perjuangan, bisa ke Hanura, daftar. Kedatang, Pak saya mau siap menjadi saksinya Pak Ganjar.
Siapa yang siap angkat tangan deh, pengen lihat